Perkenalkan, nama saya Karissa Farel dengan NIM 17424-015 dari kelas 23 TTKI kelompok 8. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dari karya ilmiah yang telah kelompok saya buat dengan judul Pengaruh Desain Kemasan Terhadap Persepsi Kualitas dan Keputusan Pembelian Indomie. Jadi saya akan mengawali presentasi ini dengan penjelasan dari bab yang pertama, yakni pendahuluan, dengan diawali latar belakang yang menjadi dasar kenapa kami melakukan penelitian dengan judul yang telah saya sebutkan tadi. Jadi seperti yang kita ketahui, seiring dengan perkembangan zaman, persaingan bisnis itu terutama dalam sektor industri makanan olahan menjadi semakin ketat dan juga dinamis. Maka dari itu, produsen harus mampu meningkatkan kualitas dari produknya, baik dari segi rasa maupun strategi pemasarannya. Nah, Indomie itu merupakan salah satu produk FMCG, yakni Fast Moving Consumer Good, yang cukup menonjol dalam sektor industri makanan olahan ini. Nah, apa sih maksudnya dari FMCG tadi? Nah, Indomie sebagai produk Fast Moving Consumer Good itu artinya memiliki perputaran yang cepat, di mana produknya cepat habis terjual dan juga menuntut Indomie untuk mampu beradaptasi dengan arus pasar yang cepat. Nah, terlepas dari itu, Indomie sendiri sejauh ini memiliki identitas visual yang khas dan cukup konsisten mengikuti perkembangan zaman. Nah, maka dari itu kami tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana sih desain kemasan produk Indomie ini dapat mempengaruhi persepsi, kualitas, dan juga keputusan konsumen dalam membeli produk Indomie. Lalu selanjutnya adalah rumusan masalah yang menjadi dasar dari penelitian. Yang pertama itu adalah bagaimana pengaruh desain kemasan Indomie terhadap persepsi kualitas produk oleh konsumen. Lalu yang kedua adalah bagaimana pengaruh desain kemasan Indomie terhadap keputusan pembelian oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah hubungan antara persepsi kualitas produk yang dipengaruhi oleh desain kemasan terhadap keputusan pembelian Indomie oleh konsumen. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini menjawab rumusan masalah yang tadi. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui pengaruh desain kemasan Indomie terhadap persepsi kualitas produk oleh konsumen. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh desain kemasan Indomie terhadap keputusan pembelian oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui hubungan antara persepsi kualitas produk yang dipengaruhi oleh desain kemasan terhadap keputusan pembelian Indomie oleh konsumen. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yakni yang pertama bagi perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi akademik dan menjadi bahan referensi ataupun acuan bagi pihak-pihak yang memerlukan untuk penelitian serupa. Lalu yang kedua, bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pengaruh desain produk dan pentingnya desain kemasan. Dan yang terakhir, bagi produsen, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perancangan desain kemasan dan pengembangan produk agar lebih sesuai dengan selera konsumen. Nah, untuk ruang lingkup kajiannya sendiri, kami memilih mahasiswa ITB angkatan 2024 yang berusia 18 hingga 21 tahun di kampus Jatinangor, di mana mahasiswa ini sudah pernah atau sering mengonsumsi Indomie. Lalu untuk hipotesisnya kami punya 3. Yang pertama adalah desain kemasan Indomie berpengaruh besar membentuk persepsi konsumen mengenai kualitas produk. Dan yang kedua, desain kemasan Indomie berpengaruh besar terhadap keputusan pembelian konsumen. Dan yang terakhir, adanya pengaruh besar antara persepsi kualitas produk yang dipengaruhi oleh desain kemasan terhadap keputusan pembelian konsumen. Nah, untuk metode penelitian dan teknik pengumpulan datanya itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, yakni menggunakan skala Likert 1-5. Kemudian untuk landasan teorinya, kami memiliki beberapa teori yang sekiranya akan berguna dan juga digunakan dalam pembuatan penelitian ini. Yang pertama itu ada teori persepsi konsumen dari Solomon tahun 2015, lalu teori yang berkaitan dengan pemasaran dan marketing mix dari Kotler dan Keller tahun 2015, lalu ada teori yang berkaitan dengan desain kemasan dari Klimchuk dan Krasovek, dan ada juga teori yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi sikap pembelian dari konsumen dari Silayoi dan Spies, dan juga ada daya tarik visual dan daya tarik praktis dalam kemasan oleh Iwan Wirya. Selanjutnya kami juga melampirkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi kami, di mana penelitian ini memang tidak secara spesifik meneliti
seputar Indomie saja, bisa juga dari brand-brand lain seperti brand pesaingnya, yakni mie sedap, mie lemonilo, atau bahkan bisa juga dari produk yang sama, yakni Indomie, seperti Indomie edisi spesial ataupun Indomie secara umum saja. Tapi ada juga penelitian yang kami ambil dari penelitian dari produk lain seperti misalkan teh pucuk harum, Citato, Ultramilk, lalu Roma Malkis, dan lain sebagainya. Yang mana intinya mereka semua itu meneliti berkaitan dengan desain kemasan suatu produk makanan. Lalu untuk hasil kuesionernya sendiri, kami melakukan penelitian ini terhadap 31 responden, di mana 100% responden sudah pernah membeli Indomie. Nah, sebenarnya untuk dalam penelitian ini sendiri, dalam survei atau kuesioner yang kami berikan, untuk perbedaan dari desain kemasan yang kami berikan berkaitan dengan Indomie, itu kami membaginya menjadi 2 jenis, yakni yang pertama ada Indomie jenis biasa, Indomie goreng klasik yang seperti yang kita ketahui lah desain kemasannya seperti apa. Lalu ada juga Indomie Premium Collection, dimana kemasannya itu memang lebih mewah dan juga terasa berbeda daripada Indomie pada umumnya. Nah, seperti yang bisa dilihat, ini adalah bukti dari ataupun jawaban dari kuesioner yang telah kami berikan kepada para responden, dimana ditemukanlah suatu pembahasan yang berkaitan dengan faktor internal maupun faktor eksternal, dimana untuk faktor internal ini yang pertama ada preferensi dan kebiasaan. Untuk preferensi dan kebiasaan bisa diketahui bahwa 3,26% dari responden itu memilih varian rasa Indomie karena kemasannya yang menarik. Jadi kemasan Indomie itu sendiri ternyata bisa mempengaruhi konsumen dalam menentukan varian mana yang ingin dia beli. Lalu 3,36% lainnya tertarik membeli Indomie Premium Collection dibanding Indomie goreng biasa karena kemasannya juga, karena kemasan Indomie goreng Premium Collection itu memang cenderung lebih mewah dan juga terkesan lebih mahal. Nah, ini mengindikasikan bahwa desain kemasan itu memiliki pengaruh dalam keputusan memilih. Lalu ada juga asosiasi virtual terhadap kualitas, di mana 4,45% responden itu percaya bahwa percaya untuk mengonsumsi Indomie karena desain kemasannya, di mana tampilan luar itu ternyata seringkali diasosiasikan dengan kualitas di dalamnya. Terus ada juga respon emosional terhadap elemen desain, di mana warna emas dan tekstur dough yang ada pada Indomie goreng Premium Collection itu dinilai lebih menarik meskipun tidak selalu berujung pada keputusan pembelian. Lalu ada juga faktor eksternal, yang pertama adalah branding yang kuat. Branding visual yang kuat pada Indomie itu membuat Indomie memiliki identitas merek dan visual yang kuat, sehingga meningkatkan daya ingat konsumen untuk membelinya. Lalu ada juga perbedaan kelas visual antara Indomie biasa dan premium, di mana desain produk itu bisa menjadi alat segmentasi pasar, di mana Indomie premium menggunakan bahan yang lebih tebal ataupun bahan yang terkesan lebih mewah dan membuatnya beda daripada Indomie biasa. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat kami temukan adalah memang desain kemasan itu tidak sepenuhnya menjadi faktor penentu, tetapi desain kemasan itu sendiri punya peran penting dalam membentuk persepsi kualitas, yakni dari segi warna, teksturnya, aksennya, ataupun rasa familiar, harga maupun ketersediaan, itu semua memang berpengaruh terhadap persepsi kualitas. Jadi, terlepas dari desainnya, tetap saja ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi seseorang untuk membeli suatu produk. Saran yang bisa kami berikan adalah identitas produk itu memang sudah melekat kuat pada Indomie. Tetapi masalahnya adalah kalau misalkan Indomie itu tidak mampu mempertahankan identitas visualnya tersebut. Jadi meskipun identitas visual Indomie sudah kuat, tidak masalah jika Indomie ingin melakukan perubahan, tetapi konsistensinya itu yang harus dipertahankan, dimana ciri khas Indomie itu tidak boleh sampai hilang, supaya konsumen tetap dapat mengenali Indomie terlepas dari rebrandingnya ataupun perubahan kemasan yang dilakukan. Terima kasih.